Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurvita Saraswati, NIM 201471007, Program Studi Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Seni Indonesia Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tugas saya pada mata kuliah batik. Berikut penjelasan dan cara pembuatannya. Tugas yang pertama, saya membuat selendang batik dengan motif parang dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar setengah meter. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu kain primisima, malam batik, dan juga pewarna naptol. Alat yang diperlukan dibagi menjadi 3, yaitu alat untuk mewarna, itu ada wajan batik, kompor batik, canting, dingklik, dan juga gawangan. Kemudian alat untuk mewarna itu ada kompor batik, ada panci kecil, ada mangkok plastik kecil, ada sendok, ada ember untuk mencelup dan ember untuk mencuci. Kemudian alat untuk melorot itu ada kompor, ada panci besar, dan ada solet. Proses pembuatannya, yang pertama menyiapkan desain pada kertas, kemudian desain dipindahkan ke kain primisima. Setelah desain dipindahkan ke kain primisima, kemudian mulai membatik, yaitu yang pertama ngerowongi, yaitu membatik pada tepi bagian motif secara keseluruhan. Kemudian nerusi, yaitu membatik ulang pada bagian belakang kain sesuai dengan motif. Kemudian yang ketiga yaitu nembak, yaitu menutup batik dengan malam pada bagian yang rencananya tidak terkena warna. Proses selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Yang pertama menyiapkan 2 ember yang berisi 2 larutan. Larutan yang pertama yaitu larutan naptol dan larutan yang kedua yaitu larutan garam diaso. Kemudian kain dimasukkan ke dalam air bersih secara merata. Setelah itu kain dimasukkan ke dalam larutan yang pertama yaitu larutan naptol. Lakukan secara perlahan-lahan agar malam batik tidak rusak. Kemudian kain ditiriskan. Setelah kain ditiriskan, kemudian kain dimasukkan ke dalam larutan kedua, yaitu larutan garam diaso untuk membangkitkan warna. Setelah itu kain ditiriskan, kemudian dicuci. Apabila belum mendapatkan warna yang diinginkan, ulangi proses yang pertama hingga mendapatkan warna yang diinginkan. Proses selanjutnya yaitu proses melorot. Setelah kain mendapatkan warna yang diinginkan, kemudian kain dilorot di dalam air yang sedang direbus dan diberikan campuran soda as agar lilin mudah mengelupas. Kain direbus dan diaduk-aduk sampai lilin mengelupas. Setelah itu kain dicuci hingga bersih. Apabila belum bersih, kemudian ulangi perebusan kain hingga lilin bersih. Setelah kain bersih dari malam, kemudian kain dicuci dengan air hingga bersih. Setelah itu dijemur di tempat yang teduh hingga kering. Tugas yang kedua, saya membuat kotak tisu batik dengan ukuran panjang 27 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 9 cm. Bahan yang dibutuhkan yaitu kotak tisu dari kayu jati, malam batik, dan juga pewarna naptol. Alat yang diperlukan yaitu kompor batik, wajan batik, canting, panci kecil, mangkok plastik kecil, sendok, dan juga ember. Cara pembuatannya yaitu yang pertama membuat desain pada kertas, setelah itu memindahkan desain pada kayu. Setelah desain dipindahkan ke kayu, kemudian mulai dicanting dengan mencanting pada bagian tepi motif. Setelah itu nembok pada bagian-bagian yang tidak akan terkena warna. Proses selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Yang pertama menyiapkan 2 ember yang berisi 2 larutan. Larutan yang pertama yaitu larutan naptol. Larutan yang kedua yaitu larutan garam diaso. Kemudian kayu dimasukkan ke dalam larutan pertama, disiram-siram hingga merata, setelah itu ditiriskan. Setelah tiris, kayu dimasukkan ke dalam larutan kedua, yaitu larutan garam diaso untuk membangkitkan warna. Kayu disiram-siram hingga merata, setelah itu ditiriskan dan dicuci dengan air bersih. Lakukan kegiatan tersebut hingga menghasilkan warna sesuai yang diinginkan. Proses selanjutnya yaitu proses melorot atau menghilangkan malam dari kayu. Kayu yang sudah menghasilkan warna yang diinginkan kemudian disiram-siram menggunakan air panas yang sudah dicampurkan soda as untuk menghilangkan lilin dari kayu. Setelah itu kayu dikeringkan di tempat yang teduh. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.